Dongeng adalah sebuah cerita hayalan yang mengandung berbagai macam pesan. Lalu, pesan seperti apa yang ada dalam dongeng? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar. Bagaimana nih? Sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan dulu ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini ada yang tahu tidak? Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Iya, betul sekali. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 7, kebersamaan, dan subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Anak-anak, coba Ibu mau tes dulu nih. Kemarin kita mempelajari tentang apa sih? Ayo, diingat-ingat terlebih dahulu ya. Jangan sampai lupa. Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas mengenai cerita dongeng. Ayo, masih ingat tidak? Apa itu cerita dongeng? Ya, betul sekali. Cerita dongeng adalah sebuah cerita yang menceritakan suatu kejadian yang bersifat hayalan atau sebenarnya kejadian itu belum pernah terjadi. Atau bisa dibilang juga cerita dongeng itu adalah cerita bohong. Nah, anak-anak, walaupun cerita dongeng itu adalah cerita bohong, tetapi di dalamnya itu mengandung berbagai macam pesan. Pesan seperti apa ya yang ada dalam sebuah dongeng? Maka dari itu, hari ini kita akan mempelajarinya. Selain mempelajari pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng, hari ini juga kita akan belajar mengenai sikap hidup rukun dan juga tentang mengenal bentuk pecahan. Ayo, seru sekali bukan pembelajaran kita hari ini? Maka dari itu, tetap semangat dan jangan lupa tetap fokus. Sekarang kita mulai pembelajaran yang pertama. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwasanya di dalam sebuah dongeng itu mengandung sebuah pesan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pesan seperti apa ya yang ada dalam sebuah dongeng? Mau tahu? Nah, kalau begitu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan pesan dalam sebuah dongeng, alangkah baiknya kita menyimak terlebih dahulu dongeng yang akan Ibu sampaikan. Penasaran tidak? Kira-kira dongeng apa ya yang akan Ibu bawakan? Kalau begitu, langsung saja kita simak ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang dihuni oleh berbagai macam binatang, datanglah badai yang sangat dahsyat melanda hutan tersebut. Badai datang secara tiba-tiba, sehingga membuat panik para hewan penghuni hutan. Semua hewan berlari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri dan menghindari dari badai yang datang. Keesokan harinya, setelah badai berlalu, matahari muncul dengan hangatnya, dan kicauan burung terdengar dengan sangat merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pohon yang ada di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi berantakan. Tiba-tiba, di tengah keheningan pagi yang sangat cerah, terdengar suara kepompong yang sedang menangis. Betapa malang nasibku, hutan dihantam badai. Sekarang tidak ada tempat yang aman untuk aku berlindung. Ya. Tidak jauh dari tempat sang kepompong berada, datanglah seekor semut. Dia datang sambil berkata dan mengejek kepompong. Sungguh malang nasibmu kepompong. Kau hanya bisa menempel di atas pohon, sehingga kau terkena badai. Tidak seperti aku. Aku bisa masuk ke dalam tanah, sehingga aku bisa terbebas dari badai. Sahut seekor semut. Kemudian semut tersebut pun pergi meninggalkan kepompong sendirian. Kepompong sangat sedih mendengar ucapan semut. Di perjalanan, semut sedang asyik berjalan sendirian. Dia tidak menyadari, ternyata dia telah menginjak lumpur. Akhirnya, dia pun terperosok ke dalam lumpur tersebut dan tidak bisa keluar lagi. Dia kebingungan. Dia bingung bagaimana caranya mengeluarkan badannya dari lumpur itu. Dia berteriak, "Tolong, tolong aku, selamatkan aku."
Di saat semut sedang panik, terdengar suara kepakan sayap dari atas. Sepertinya kamu sedang kesulitan, semut. Lalu semut pun melihat ke arah suara tersebut. Ternyata semut melihat kupu-kupu yang cantik dan indah, yang terbang di atas lumpur tempat semut terjebak. Siapa kau? Bisakah kau menolongku? Ternyata semut tidak menyadari bahwa kepompong yang dia hina telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Aku akan menolongmu, tapi kau harus berjanji untuk tidak boleh menghina lagi ciptaan Tuhan. Lalu, dengan menahan rasa malu, semut pun berjanji untuk tidak menghina ciptaan Tuhan. Kupu-kupu pun segera menolong semut. Sejak saat itu, mereka berteman dan selalu hidup rukun saling menghormati. Selesai. Ya, selesai sudah ceritanya. Bagaimana? Menarik sekali bukan ceritanya? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira isi dari cerita yang barusan sudah Ibu sampaikan itu bercerita tentang apa ya? Ya, betul sekali. Cerita yang barusan Ibu sampaikan itu mengisahkan tentang seekor kupu-kupu yang selalu menolong seekor semut walaupun semut ini selalu mengejek kupu-kupu. Kira-kira nih ya, dari cerita yang barusan itu, pesan atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dan bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Coba diingat-ingat lagi ceritanya. Ya, tepat sekali. Jadi, pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dongeng yang barusan itu adalah tentang hidup rukun. Jadi, kita itu harus senantiasa menolong teman, tidak boleh mengejek teman. Dan apalagi coba kira-kira? Ya, betul sekali. Kita tidak boleh memiliki rasa dendam kepada seseorang ataupun kepada teman kita. Anak-anak, Ibu harap kalian sudah mulai menerapkan perilaku hidup rukun, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kira-kira selain saling menolong dan juga tidak saling mengejek, apalagi ya contoh perilaku hidup rukun? Ayo, kira-kira apa ya? Ya, betul sekali. Contoh lain perilaku hidup rukun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, saling menolong dengan teman. Kemudian, yang kedua, tidak mudah berantem dengan teman. Yang ketiga, harus saling membantu jika ada teman yang sedang membutuhkan. Bagaimana? Sudah siap untuk melakukan sikap hidup rukun dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, anak-anak, sekarang Ibu menugaskan kalian untuk menceritakan kembali dongeng yang barusan sudah kalian simak. Ayo, berani kan ya? Bagus sekali. Sekarang kalian secara bergantian, nanti siapa yang berani maju ke depan duluan, Ibu mau menceritakan kembali cerita yang barusan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke? Wah, bagus sekali. Kalian sudah berani untuk menceritakan kembali dongeng yang barusan sudah kalian simak. Bagus sekali. Nah, anak-anak, karena kalian sudah berani untuk menceritakan kembali dongeng tersebut, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bermain game. Kira-kira game apa ya yang akan Ibu bawakan pada hari ini? Ayo, tahu tidak ya? Nah, game yang akan Ibu bawakan kali ini berkaitan dengan materi yang kemarin. Kira-kira materi yang kemarin itu selain materi tentang dongeng, kita belajar tentang apa sih? Ya, betul sekali. Kemarin kita juga sudah belajar mengenal bentuk pecahan, yaitu pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan juga 1/4. Ya, biar kalian ingat bagaimana bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan juga 1/4, Ibu mau mengajak kalian untuk bermain game. Nama gamesnya adalah Tebakku. Tebak berapa aku? Apa? Ya, nama gamenya adalah Tebakku. Tebak berapa aku? Nah, jadi aturan permainannya, nanti Ibu akan membagikan satu kertas ini untuk kalian. Jadi ini permainannya satu orang ya. Setiap kalian nanti mendapatkan satu kertas ini. Nanti Ibu bacakan soalnya seperti apa. Kemudian nanti kalian tulis jawabannya di kertas lembar ini. Nanti ketika Ibu kasih waktu, setiap soal itu dikasih waktu setengah menit untuk mengerjakannya ya. Jadi ketika kalian sudah selesai mengerjakannya,
Tahan dulu di tempat duduknya, kemudian nanti ketika waktunya selesai, semuanya harus mengangkat jawabannya di atas kepala kalian. Nanti ibu bisa melihat siapa yang jawabannya benar dan siapa yang jawabannya salah. Bisa? Ya, coba sebelum kita bermain game, ibu mau cek dulu nih konsentrasinya. Kita cek dulu ya konsentrasinya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Hap. Nih. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai permainannya. Oke, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ya, betul, ini adalah gambar 3 buah persegi panjang. Jika salah satu dari ketiga buah persegi panjang ini ibu arsir seperti ini, maka bangun datar yang diarsir menunjukkan bilangan pecahan berapa ya? Kira-kira berapa ya jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah 1/3. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar sebuah apel. Ibu ingin memotong gambar apel ini menjadi 2 bagian. Coba, kira-kira jika ibu ingin memberikan 1 bagian kepada anak-anak semua di sini, berarti anak-anak mendapatkan berapa bagian ya? Berapa ya jawabannya yang betul? Ya, jawabannya benar adalah 1/2. Nah, bagaimana anak-anak? Seru sekali bukan permainannya? Selamat ya yang tadi sudah menjawab dengan benar semua pertanyaan yang ada di dalam game Tepaku ini. Bagi yang belum bisa menjawab dengan benar, jangan lupa belajar lagi di rumah. Oke? Anak-anak, sekarang ibu mau tanya nih, kira-kira dari serangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir barusan bermain game Tepaku, mana sih pembelajaran yang menurut kalian paling seru? Apa? Mendongeng. Terus yang lainnya? Bermain game Tepaku. Wah, semuanya ibu harap semua pembelajaran hari ini seru dan menyenangkan ya. Oke, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, siapa di sini yang mau menyimpulkan hari ini kira-kira kita sudah belajar tentang apa aja ya? Siapa? Ya, betul, kita sudah belajar tentang isi dongeng, pesan yang ada dalam dongeng. Kita juga sudah belajar bagaimana cara hidup rukun. Terus yang terakhir, kita juga sudah bisa menentukan bentuk pecahan 1/2 dan juga 1/3. Kalian semua memang hebat, kasih pandu positif untuk kita semua. Kita semua memang hebat, bus. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita selesai atau sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, ibu punya oleh-oleh nih buat kalian. Sudah tahu kan apa oleh-olehnya? Nah, oleh-oleh pada hari ini yang harus kalian kerjakan adalah soal berikut ini. Nah, anak-anak, berhubung waktunya sudah mulai habis, kita tutup saja ya pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tugas di rumahnya, kalian sampaikan kepada kedua orang tua kalian untuk menceritakan dongeng apa saja, kemudian kalian catat apa sih isi dongeng yang sudah kalian dengarkan dari kedua orang tua kalian. Bisa kan ya? Bagus sekali. Seperti biasa, setelah ini, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, berdoa selesai. Hati-hati di jalan, tetap semangat, dan jangan lupa, sekarang sedang ada virus corona. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.